Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau sore hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami datang bukan tanpa tujuan ya Tuhan, tetapi sore hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik, yaitu hidup kami ya Tuhan. Hati kami mau persembahkan untuk Engkau. Mari Tuhan, lawat setiap kami sore hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan kuasa Tuhan akan kami alami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan, kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan yang berat, kami akan dipuaskan. Kami akan mendapat jalan keluar daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kepadamu, saat itu Engkau bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Sore hari ini kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kami untuk memuliakan Engkau. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami luaskan roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang sore hari ini. Kita mau membuka hati kita untuk memuliakan Tuhan, mengangkat pujian kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sama-sama katakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya
seluruh jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tidak dengan tangannya hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa kita datang pada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas pesta segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh, segalanya yang ku miliki, Segalanya yang ku miliki, semuanya dari apa yang kami miliki hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. persembahanku yang Engkau baik, Engkau baik dalam hidup kami. Lebih sungguh lagi, segalanya yang ku miliki, semuanya semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kan ku bawa persembahanku
Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Betapa luar biasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk melawat setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, semua baik apa yang Kau buat. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus ada di tempat ini. Dia siap untuk melawat kita. Mari muliakan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita sore hari ini yang bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semuanya angkat tangan berarti semuanya bersuka cita. Apapun keadaan kita hari ini, baik atau tidak baik, tapi kita mau datang dengan penuh kerinduan, kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Boleh salam di kiri kanannya, katakan mari bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan.
untuk tetap berdiri, amin. Masih kuat, semuanya masih muda di dalam ruang ini, semuanya masih muda. Kita masih kuat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Hidup kita dalam rencana Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita bersuka cita muji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun keadaan kita hari ini, baik atau tidak baik, mungkin kita dalam pergumulan, mungkin kita dalam kesusahan, tetapi ingat bahwa hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, yang mencelakakan hidup kita. Dia selalu punya rencana yang terbaik. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Biarlah kita tetap memilih Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hati
kasih Tuhan, kembali kami berkumpul di tempat ini untuk kami mau ditaburi oleh firman-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya ya untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Ada haleluya. Ya. Semangat semuanya ya. Bulan ini tema gereja kita adalah tentang rencana Allah ya, tentang rencana Allah. Saya mengambil judul rencana Tuhan tak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan tak pernah gagal. Kita mau lihat ayatnya dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayatnya yang kedua, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal ya. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal ya. Ini perkataannya Ayub Bapak Ibu ya. Apakah waktu itu kondisi Ayub sudah dipulihkan waktu dia ngomong ini? Belum ya. Di pasal 42 kondisi Ayub memang dipulihkan, tapi waktu dia ngomong yang ini belum dipulihkan ya. Sesudah itu berapa ayat kemudian baru keadaan Ayub dipulihkan. Jadi luar biasanya Ayub ini, dalam penderitaannya dia yang begitu rupa, dia masih bisa mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jika saat itu dia menderita, bukan berarti Tuhan itu gagal. Ini loh imannya Ayub, luar biasa sekali ya. Jika saat itu Ayub alami berbagai macam penderitaan, bukan berarti Tuhan gagal. Makanya dia katakan Tuhannya dia itu sanggup melakukan segala sesuatu. Gak ada rencananya yang gagal. Makanya bahkan ketika Ayub alami kesusahan yang begitu rupa, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub gak maki-maki Tuhan ya. Itu loh. Imannya Ayub luar biasa. Kenapa? Karena Ayub ini dia dekat sama Tuhan dan dia punya pengharapan sama Tuhan. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat imannya Ayub. Oh, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan itu enggak pernah gagal. Tuhan pasti bisa pulihkan keadaanku. Nah, ini imannya Ayub. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau saya artikan, itu dikatakan, aku tahu engkau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan ya. Jadi Tuhan kita itu maha kuasa, tak terbatas, gak ada yang bisa menghentikan Tuhan. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita seperti Ayub, punya pengharapan sama Tuhan ya. Bahkan Ayub katakan, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali sama Tuhan ya. Jadi dia nggak nyalain Tuhan ya. Itu luar biasanya Ayub. Karena apa? Dia punya iman Tuhannya dia itu luar biasa ya. Bahwa Tuhannya Ayub tidak pernah gagal. Jadi jangan kita terburu-buru berpikir bahwa oh kalau aku menderita Tuhanku gagal. Oh kalau aku susah Tuhanku kurang berkuasa. Enggak ya. Bahkan dalam kondisi susah sekalipun Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Seringkali manusia menderita itu banyak faktornya.
Bisa jadi dia menderita karena sesamanya dia menyusahkan dia, bisa menderita. Bisa juga manusia menderita karena sistem politik. Kita lihat di Korea Utara rakyatnya banyak yang susah karena apa? Sistem politiknya. Bisa juga manusia menderita karena apa? Karena cobaan iblis. Nah, seperti Ayub. Ayub ini dicobai iblis. Ya, dari yang hidupnya enak tiba-tiba habis semuanya. Siapa yang membuat habis? Iblis. Ya. Supaya apa? Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Tapi iblis gagal. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bahkan Ayub menjadi yang dulunya dibilang dia terkaya di daerah timur, sekarang kekayaannya lebih banyak lagi 2 kali lipat setelah dipulihkan Tuhan. Ya. Rencana Tuhan itu seringkali kita nggak bisa pahami. Ya. Namun kalau kita terima kedaulatannya Tuhan, oh yakin rencana Tuhan itu yang terbaik buat aku, maka akan ada damai dalam diri kita. Ya. Makanya kalau kadang kita susah, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan ya. Jangan cepat-cepat, Tuhan kok kondisiku gini sih? Tuhan kok jahat sih? Jangan ya. Belum tentu karena Tuhan loh itu. Bisa jadi karena hal-hal lain yang tadi itu tadi. Mungkin karena sesama kita, mungkin karena cobaan iblis, atau bisa jadi kita susah karena kesalahan kita sendiri. Ya. Kita nggak pinter atur uang, akhirnya apa? Kita susah. Bisa juga. Ya. Namun yang membedakan orang yang percaya dan orang yang nggak percaya Tuhan adalah di saat kita percaya Tuhan ada pengharapan. Walaupun kita alami situasi sulit, di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita nggak sendirian. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau di luar Tuhan, seringkali mau berharap sama siapa? Ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Itulah keuntungannya jadi orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan. Mungkin kondisi kita sulit, tapi kita masih bisa kuat. Ya. Seperti Ayub, dia walaupun begitu susah bahkan sakit, tapi dia masih punya pengharapan sama Tuhan. Aku yakin Tuhanku tuh sanggup melakukan segala sesuatu. Rencananya itu nggak pernah gagal. Ada pengharapan kepada Tuhan. Ya, tadi pagi di ibadah pagi saya saksikan ya tentang pengharapan ini. Kemarin malam waktu saya keluar dari kamar lewat ruang tamu, saya lihat anak saya lagi duduk di sofa, nangis. Tapi nangisnya ini sambil lipat tangan tutup mata. Waktu saya lihat loh, kenapa anak ini nangis? Ternyata dia lagi berdoa. Ya. Kemudian saya dengerin doanya. Penasaran nih anak masih umur 9 tahun doanya kok nangis gitu ya. Waktu saya dengerin doanya, dia doa kayak gini. Tuhan Yesus, rotiku ada semutnya. Ya, rotinya ada semutnya. Anak ini tuh takut sama hewan-hewan kecil ya. Jadi sore itu kami beli roti. Kemudian malamnya dia mau makan, dia lihat kok ada semut. Kemudian itu terus dia berdoa. Ya, dia nggak cerita ke saya, tahu-tahu dia nangis berdoa. Tuhan Yesus, rotiku ada semutnya. Ya. Dia takut sama hewan-hewan kecil ya, semut takut, kupu-kupu takut, padahal ini anak cowok ya. Laron takut, capung apalagi, dia takut sekali sama capung. Ya. Terus saya melihat dia, saya lihat, oh, anak ini ketika dia tidak bisa menghadapi rasa takutnya dia datang sama Tuhan, dia punya pengharapan sama Tuhan. Dia cerita, Tuhan rotiku ada semutnya. Kemudian selesai doa saya tanya, loh rotimu ada semutnya? Saya tanya, mana mama masukin kulkas, nanti semutnya hilang gitu ya. Biasa kalau roti ada semutnya saya masukin kulkas, nanti semutnya mati, tinggal tak bersihkan, rotinya masih bisa dimakan ya.
Ini anak kecil loh Bapak Ibu, punya pengharapan kepada Tuhan. Mari kita yang sudah lebih dewasa miliki pengharapan sama Tuhan. Jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa, ya. Miliki pengharapan sama Tuhan. Karena apa? Seperti Ayub katakan, Tuhan kita itu loh sanggup melakukan segala sesuatu. Saya yakin anak saya ini mungkin dia ngomongnya itu bahasanya masih belum terlalu rapi ya. Tapi saya yakin dia punya iman. Di saat dia berdoa, Tuhan menjawab dia. Perihal roti yang ada semutnya itu, ya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia tahu Tuhannya dia itu sanggup menolong, ya. Bahkan kalau saya sakit, seringkali anak saya ini mendoakan saya. Doanya singkat, tapi itu menguatkan saya, ya. Suatu kali saya sakit sekali, habis opname, keluar dari rumah sakit, dia berdoa. Waktu saya lagi tiduran di sofa, Tuhan Yesus, mama lagi sakit. Dia bilang, tolong sembuhkan mama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Singkat, tapi ini loh pengharapannya anak kecil ya. Anak kecil aja bisa berharap sama Tuhan. Ayo kita orang dewasa, jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita. Ingat Tuhan kita, itu Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nggak ada rencananya yang gagal. Amin Bapak Ibu. Nah kita lanjut ya. Rencana manusia dan rencana Tuhan. Kalau manusia bikin rencana, seringkali berdasarkan pemikiran, pengetahuan atau pengalamannya, ya. Tapi manusia ini kan terbatas, pemikirannya terbatas, nggak maha tahu. Kemudian pengetahuannya pun terbatas, pengalamannya pun terbatas. Tapi kalau rencananya Tuhan, rencana Tuhan itu berdasarkan dari kemahatauan Tuhan, ya. Jadi yakinlah kalau sudah Tuhan yang punya rencana, itu pasti yang terbaik, yang sempurna. Karena apa? Tuhan kita itu sempurna, dia bijaksana, dia maha tahu. Kalau tentang pengalaman gak usah ditanya, dialah yang punya semuanya. Rencana manusia seringkali bergantung pada kesanggupan manusia, ya. Bikin planning berdasarkan kesanggupan manusia, ya nggak salah juga, ya. Namun rencana Allah itu nggak terbatas. Karena apa? Tuhan kita itu maha kuasa, kuasanya itu tak terbatas. Kondisi yang sulit sekalipun Tuhan bisa ubahkan sekejap mata, ya. Seperti Ayub ya, dari susah, kemudian Tuhan pulihkan, benar-benar langsung, wah dipulihkan semuanya. Itu kuasa Tuhan kita. Dan kalau rencana manusia bisa gagal, rencana Tuhan nggak pernah gagal. Makanya ayo kita bawa rencana kita melibatkan Tuhan. Tuhan, aku punya rencana ini. Semoga Tuhan berkenan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas rencanaku, ya. Kalau hal yang paling simpelnya, seringkali kalau saya dalam perjalanan keluar kota, mesti berdoa, Tuhan sertai perjalananku, ya. Libatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita, libatkan Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, jika seseorang tahu jika seseorang tahu melakukan yang baik tapi dia nggak lakukan, dia berdosa. Itu maksud asli dari ayat itu adalah seperti ini. Ketika kamu merencanakan sesuatu tapi kamu nggak libatkan Tuhan, kamu berdosa. Ketika kamu merencanakan sesuatu, kamu tahu bahwa melibatkan Tuhan itu adalah hal yang baik, kamu nggak lakukan, kamu berdosa. Nah maksud ayat itu. Makanya kalau kita buat rencana, ayo kita mau libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang maha kuasa, dia yang maha tahu. Mungkin seringkali Tuhan, kok rencanaku kok gagal, kok ini terjadi tidak seperti yang aku harapkan. Tetap percaya sama Tuhan, ya. Bisa jadi rencana Tuhan beda, bisa jadi rencana Tuhan lain, ya.
Tapi kita jangan mudah menyerah, tetap percaya sama Tuhan. Ya. Kita buka ayat dari Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Kakaknya Marta ini namanya Maria, ya. Dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ini dimulai dengan Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. 3 bersaudara ini. 3 bersaudara ini, Maria, Marta, Lazarus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya seringkali kalau Tuhan Yesus ke daerah Betania selalu mampir ke rumahnya Maria, Marta dan Lazarus. Ya. Dan Tuhan Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Suatu ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta ngirim orang untuk kirim pesan ke Tuhan Yesus. Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Ya. Namun Tuhan Yesus masih tinggal 2 hari lagi, nggak langsung berangkat. Ya. Seringkali kan manusia pengennya Maria dan Marta pengennya, Tuhan, ini Lazarus sakit, maunya Tuhan Yesus cepat datang sembuhkan Lazarus. Nah, seringkali manusia itu maunya cepat. Ya. Kalau ada masalah maunya cepat selesai. Kalau misalkan susah maunya langsung cepat ditolong. Nah, itu manusia, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus masih tinggal 2 hari lagi. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang dan perjalanan dari tempat Tuhan Yesus ke Betania, tempatnya Lazarus, itu butuh waktu 1 hari perjalanan. Sudah Tuhan Yesus nunggu 2 hari, tambah perjalanan 1 hari, ketunda 3 hari. Waktu Tuhan Yesus datang, Lazarusnya masih hidup enggak? Sudah mati. Sudah mati berapa hari? 4 hari. Sudah 4 hari mati. Ya. Kemudian Maria menangis di kaki Tuhan, dia katakan, Tuhan, coba Tuhan tuh datang lebih awal, saudaraku pasti enggak mati, gitu ya. Namun apakah kuasa Tuhan lalu tidak bekerja? Enggak. Tuhan Yesus katakan, kita tahu kisahnya ya. Tuhan Yesus katakan, buka batu kubur itu. Kemudian Marta bilang, Tuhan, sudah 4 hari mati, pasti sudah bau. Ya. Saya pernah datang di kedukaan, ini jenazah yang meninggalnya baru 1 hari, dan itu pun belum 1 hari penuh ya. Baru 1 hari itu sudah mulai berbau, ya. Apalagi ini 4 hari, nggak kebayang kayak apa baunya. Jadi Marta benar juga bilang, Tuhan, sudah bau banget, ini sudah 4 hari mati, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap katakan, buka batunya. Lalu dia panggil Lazarus yang sudah mati itu. Lazarus bangkit, ya. Dan Lazarus dibangkitkan Tuhan. Saya mau tanya, kalau mujizatnya ini dibandingkan ya, mujizat sakit jadi sembuh dengan mati jadi hidup lagi, lebih besar mana mujizatnya? Lebih besar yang mati terus bangkit, ya. Jadi kalau ada penundaan dari Tuhan, itu artinya apa? Tuhan mau melakukan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini loh Tuhan kita, bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, bahkan dari yang kita doakan. Sehingga jika sesuatu nggak sesuai dengan planningnya kita, percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ada banyak contohnya di Alkitab ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Seringkali mungkin manusia berpikir, Tuhan sebelum masuk ke perapian, kenapa kok Tuhan gak cegat dulu gitu ya.
cegat dulu nggak sampai masuk perapian, selamat. Tapi nggak gitu ya. Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk ke dalam perapian. Tapi apa? Ada penyertaan Tuhan. Makanya kita imani bahwa Tuhan tuh menyertai kita. Ya. Ketika Daniel dihukum harus masuk ke dalam goa singa, dan zaman itu seorang yang terhukum kalau mau dimasukkan ke dalam goa singa, singanya itu dibuat lapar dulu. Singanya dibuat lapar dulu, nggak dikasih makan berapa hari, sudah lapar baru orang terhukumnya dihukum situ. Supaya apa? Langsung diterkam singa mati. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan gak cegah dulu? Jangan sampai masuk gua singa, gitu ya. Tapi rencana Tuhan lain. Daniel memang tetap masuk ke goa singa, tapi apa? Malaikat tutup mulut singa-singa itu, gak berkutik. Daniel selamat. Ya, saya pernah khotbahkan ini juga ya. Jadi Daniel waktu masuk ke gua singa itu, Daniel tuh usianya sudah opak-opak ya, udah kakek-kakek. Jadi kalau masuk ke dalam gua singa pastilah dia akan mati. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Rencana Tuhan gak bisa gagal. Kalau kita hidup benar ikut Tuhan, ada pertolongannya Tuhan. Mungkin sesuatu terjadi gak seperti harapan kita, seperti Lazarus ya, kayaknya udah gak ada harapan. Kalau menurut kepercayaan orang Yahudi, kalau orang meninggal baru 1 hari, oh bisa jadi itu cuman mati suri. Kita tahu mati suri ya, mati sementara nanti bisa hidup lagi gitu ya. Itu kepercayaan orang Yahudi. Kalau misalkan meninggalnya baru 2 hari, oh bisa jadi itu mati suri, masih bisa hidup lagi. Bahkan kalau meninggalnya sudah 3 hari, menurut kepercayaan orang Yahudi masih bisa hidup lagi. Itu kemungkinan cuman mati suri, bisa. Tapi seperti tadi saya sebutkan, Lazarus mati sudah berapa hari? 4 hari. Menurut kepercayaan orang Yahudi, kalau meninggalnya sudah lebih dari 3 hari, itu mati beneran, udah nggak ada harapan, bener-bener mati. Ya. Tapi kondisi yang nggak ada harapan itu loh, Tuhan tuh bisa ubahkan, nyatakan mujizatnya. Lazarus hidup lagi. Ya, jadi ketika kondisi kita mungkin udah nggak ada harapan ya, percaya Tuhan itu sangat berkuasa, mampu ubahkan, mampu menolong kita. Ya, dan manusia tidak bisa gagalkan rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Manusia tidak dapat gagalkan rencana Allah. Siapa manusia mau gagalkan rencana Allah yang Maha Kuasa? Gak bisa. Ayat Kejadian 50 ayat 20. Ini contohnya ya. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang lain bisa merencanakan yang jahat terhadap kita, seperti Yusuf ini ya. Dia katakan memang kamu ya, kepada saudara-saudaranya telah merekakan yang jahat terhadap aku, tapi apa? Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa mereka-rekakannya untuk kebaikan. Memang kalau saya baca kisahnya Yusuf ini ya, ini dari kitab Kejadian ada 50 pasal, 13 pasal itu nyeritain tentang Yusuf. Berarti ini kisahnya luar biasa sekali ya. Kalau kita mau lihat Yusuf ini ya, dia nggak salah apa-apa, terus dijahatin kakak-kakaknya, ditangkap, dimasukin sumur kering, kemudian dikeluarin lagi dari sumur, dijual sebagai budak. Kalau zaman itu harga budak adalah 30 keping perak. Yusuf dijual hanya 20 keping perak. Dijual dengan apa? Harganya lebih rendah dari harga budak. Ya, mungkin orang lain tuh nganggep kita itu nggak berharga gitu ya, tapi Tuhan tuh bisa ubahkan. Kita itu berharga di matanya Tuhan. Ya, kemudian Yusuf jadi budak,
Waktu jadi budak difitnah lagi sama nyonyanya, sama tante Potifar, ya, sama istrinya Potifar, dimasukkan ke penjara, jadi tahanan. Tapi tiba-tiba, ya ini rencana Tuhan ya, dari tahanan dia jadi penguasa seluruh tanah Mesir. Ini kalau bukan Tuhan yang bekerja, gak mungkin. Ya, inilah Tuhan kita, bisa membuat yang gak mungkin jadi mungkin. Namun Yusuf ini melewati proses yang panjang, ya. Gak sekejap mata ditangkap jadi budak, gak lama jadi tahanan, langsung jadi penguasa Mesir. Ada waktu yang cukup panjang. Waktu Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya, itu usianya 17 tahun. 17 tahun, masih muda sekali. Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir usia 30 tahun. Ada 13 tahun Yusuf lalui proses berat ini. Tapi kenapa Yusuf kok bisa kuat? Ayatnya ada di Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38 saya akan bacakan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan apa Bapak Ibu? Roh Allah, ya. Katakan roh Allah. Katakan roh Allah. Ini yang membuat kita beda. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada roh Allah yang kita sebut Roh Kudus, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam kita ada roh Allah, seperti Yusuf. Di dalam Yusuf ada roh Allah, bahkan dikatakan Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Sehingga apa? Yusuf bisa kuat, Yusuf bisa lalui semua prosesnya, bahkan pekerjaan apapun yang diberikan kepada dia, dia lakukan yang terbaik. Jadi budak yang terbaik, jadi tahanan yang terbaik. Karena apa? Ada roh Allah di dalam dia, ada roh Allah yang menguatkan Yusuf. Roh Allah itu juga ada di dalam kita. Makanya seringkali kalau saya merasa lemah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Karena apa? Roh Tuhan itu akan menguatkan kita, ya. Saya masuk di sekolah Alkitab Agustus kemarin itu, saya baru aja operasi laparoskopi. Baru operasi, mulai belajar duduk, belajar jalan. 2 minggu kemudian dari operasi, saya langsung masuk sekolah Alkitab, ya. Itu jalan masih sakit, duduk apalagi sakit sekali. Cuma saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Dan saat ini saya masih bisa bertahan. Karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan. Saya katakan ke teman saya, kalau saya bisa bertahan sampai hari ini di sekolah yang kegiatannya begitu penuh, ya, itu karena kekuatan dari Tuhan, karena mujizat Tuhan menyertai saya. Kekuatan dari Tuhan menyertai saya. Ada saat dimana rasanya itu saya merasa sangat capek sekali. Waktu ikut kelas itu mata itu rasanya udah mau nutup, ya. Saking capeknya udah ngantuk luar biasa, tapi tetap harus ikut kelas. Dan ini yang ibu-ibu kalau di sekolah Alkitab itu duduknya di paling depan. Di paling depan sama paling samping. Dan saya sudah 3 kali ganti tempat duduk. Sekali duduk samping, 2 kali duduknya sekarang di depan terus, ya. Pikir saya, Tuhan ini ngantuk sekali, gak kuat, sangat capek sekali. Ini kalau waktu kelas saya ketiduran, wah ini malu sekali. Gak enak beritanya kalau misalkan itu loh Ibu Gembala Tiberias Pare lagi kelas malah tidur. Makanya saya berpikir Tuhan kasih kekuatan supaya saya gak ketiduran pas kelas karena kecapean sekali. Saya berdoa waktu kelas, Tuhan kasih kekuatan. Ini rasanya sudah gak kuat,
tubuh tuh capek sekali. Dan Tuhan jawab doa saya. Ya, saya jadi nggak ngantuk. Ya, bahkan besoknya itu benar-benar saya itu fit banget gitu ya, nggak ada capeknya. Padahal waktu itu sudah kecapean berapa minggu sebelumnya, ya. Jadi ini, di saat kita berdoa minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan sama kita. Ya, seperti Tuhan kasih kekuatan sama Yusuf. Makanya di saat kita lemah, ayo kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan. Mungkin di saat kita ada masalah, kita mau datang sama Tuhan, Tuhan tolong, ya. Seperti anak saya tadi, Tuhan, rotiku ada semutnya, tolong ya. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau memang Tuhan lihat, oh ya, anak ini perlu ditolong, Tuhan akan tolong kita. Percaya sama Tuhan, punya iman sama Tuhan. Bahwa apa? Tuhan bisa mengubahkan yang rencana jahat orang lain, Tuhan bisa rubahkan jadi hal yang baik. Bahkan Roh Allah ada di dalam kita, ngasih kita kekuatan. Roh Kudus membimbing kita, kasih kita kekuatan, ngingetin kita akan firman. Di saat kita mulai jauh dari Tuhan, firman Tuhan itu muncul di hati kita. Ayo berdoa, ayo ingat Tuhan, ayo ibadah. Itu pekerjaan Roh Kudus, menguatkan kita, mengingatkan kita, menyertai kita. Jangan pernah merasa sendiri, ya. Barusan guru saya ngajar minggu lalu ya, nanya siapa di sini yang masih takut sama setan, gitu ya. Wah, anak-anak muda ada yang angkat tangan ya, karena banyak teman saya anak-anak muda pada angkat tangan. Lalu guru saya bilang, harusnya kita itu nggak takut. Masa hamba Tuhan takut katanya sama setan gitu ya. Padahal Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jadi roh yang di dalam kita, roh Allah kita itu juga punya kuasa. Ya, bahkan di zaman gereja mula-mula rasul-rasul itu lakukan banyak mujizat dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Jadi roh yang di dalam kita itu kuat sekali. Dia roh Allah. Allah kita itu maha kuasa. Makanya jangan merasa sendiri. Ingat, ada Roh Kudus di dalam kita, memberikan kita kekuatan, menolong kita. Sehingga di saat kondisi kita sulit, mungkin kita sedang sakit, Tuhan aku kok sakit nggak sembuh-sembuh. Ingat, ada roh Tuhan, berdoa. Ya, pernah suatu ketika di asrama, karena saya kecapean, jahitan saya itu sakit sekali ya. Ternyata kata dokter, karena terlalu banyak kegiatan, jahitan dalamnya itu agak ketarik gitu, agak ke stretch ya. Itu sakit sekali. Satu malam saya berdoa, saya katakan, Tuhan, kalau bisa tolong kurangin sakitnya, saya katakan. Dan benar, setelah saya selesai doa, sakitnya itu berkurang banyak sekali. Sampai bahkan malam itu saya bisa tidur nyenyak. Karena apa? Nggak terlalu sakit ya. Jadi mari kita mau berpengharapan pada Tuhan. Di saat kita lemah, doa sama Tuhan, naikkan permintaan permohonan kita, minta kekuatan sama Tuhan, ya. Karena apa? Rencana Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kita masih hidup di dunia ini, di dunia yang banyak kekurangannya. Karena bumi kita ini kan sudah tercemar dosa. Manusianya pun banyak yang sudah tercemar dosa semua. Ya, seringkali kita alami kesusahan, tapi apa? Ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu. Ya, andalkan Tuhan. Seringkali kalau manusia hanya memikirkan apa yang ada di bumi ini, Tuhan rencananya sudah sampai kekekalan. Saya berapa kali sampaikan bahwa hidup kita di bumi ini sementara. Akan ada kehidupan selanjutnya. Di mana? Di kekekalan. Jadi kita hidup juga jangan cuma fokus pada yang di bumi, ya. Bukan berarti kalau gitu aku berdoa terus saja nggak usah kerja. Ya jangan juga ya. Alkitab kan bilang kalau nggak kerja jangan makan gitu ya. Ya gimana mau makan kalau nggak ada penghasilan ya. Namun kita pun tetap pikirkan
yang kekekalan nanti, ya. Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita mau masuk surga, jalannya cuma satu, seperti dikatakan di ayat ini, hanya melalui Tuhan Yesus, ya. Makanya kita semua sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan apapun situasinya. Karena apa? Tuhan Yesuslah jaminan kita untuk kita nanti sampai ke surga. Kalau di bumi ini mungkin saya mau ke Batu malah nyasar ke Blitar, masih bisa putar balik, ya. Tapi kalau tersesatnya sudah di kekekalan, kalau nggak masuk surga kan berarti masuk neraka, nggak bisa putar balik, ya. Makanya tetap pegang iman kita, walaupun kita masih hidup di dunia, tetap juga pikirkan, oh ya, aku harus ikut Tuhan Yesus, nanti aku bisa sampai ke surga. Matius 24 ayat yang ke-42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itulah yang perlu kita persiapkan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari Bapak Ibu, kita mau berjaga-jaga, setia ikut Tuhan, nantikan kedatangannya Tuhan, ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Tetap percaya, bahkan rencana Tuhan gak terbatas hanya sampai di bumi ini, ya. Kita mau percaya Tuhan sampai di kekekalan. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun yakin Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Rencananya yang terbaik, rencananya yang sempurna, melebihi apa yang dapat manusia pikirkan. Haleluya Tuhan. Jangan kecewa ketika doa kita nggak dijawab Tuhan. Yakin rencana Tuhan adalah sempurna dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tak Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dari awal, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun rencana Tuhan yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
mendengar setiap doa kami ya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Saya undang Ibu Sugeng yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur segala kebaikan Bapa, kemurahan Bapa, sehingga pada sore hari ini kami bisa menikmati firman-Mu yang begitu hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan aku iman seperti Ayub Bapa, menjaga iman kami semakin ditempa semakin kokoh ya Bapa. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih, mampukan kami setiap hari-hari kami, jalan-jalan kami di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, perlu lawatan-Mu, perlu kekuatan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami semakin hari semakin kokoh seperti Ayub ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Dimanapun dan kemanapun dia melayani Tuhan, Engkau pakai dengan kekuatan yang dari Allah. Mampukan dia, beri lebih wawasan, lebih luar biasa. Semakin hari semakin bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati keluarganya, memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, memberkati anak mereka masih semata wayang Bapak. Terima kasih Allahku, terima kasih pada sore hari ini. Kami mengucap syukur segala kebaikan Bapa dan kemurahan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu kami terima Bapa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengikuti pengumuman melalui multimedia. Sobat muda, KD Pemuda Jawa Timur bekerja sama dengan KD Profesi dan Usahawan Pantai Kosta Jawa Timur akan menyelenggarakan acara entrepreneurship atau pelatihan khusus bagi anak-anak muda yang mau mengembangkan usaha. Acara ini dilaksanakan hari Senin tanggal 24 Maret dimulai jam 3 sore di GPDI Ngunut. Jadi ada 4 kota yang akan bergabung: Pare, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Mari anak-anak muda yang mau mengikuti acara ini, ada 5 narasumber yang akan membagikan ya apa yang sudah mereka pelajari, dan mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Erik Daryanto, pelatihan usaha barbershop. Kemudian ada Denny Oktorini, pelatihan untuk MUA atau makeup artist. Yang ketiga adalah Eko Budi Wasono, pelatihan usaha pembuatan dimsum. Dan ada Saudara Roy Gunawan untuk pelatihan barista. Kemudian ada Sri Ekowati untuk pelatihan batik. Mari anak-anak muda yang ingin mengikuti acara ini, GPD TPDS Pare menyiapkan ya transportasi dari Pare ke GPD Ngunut. Jangan lupa catat tanggalnya, Senin 24 Maret dimulai jam 3 sore. Mari yang ingin bergabung dan daftar, yang ingin berwirausaha sendiri, mari ikuti acara ini, dan saya percaya acara ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Ditunggu daftarnya, ditunggu kehadirannya. Bye.
Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para kolektan maju ke depan. Untuk petugas kolektan yang pertama, ambil barisan di depan. Yang kedua di belakang. Nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Dina. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya pengharapan dalam setiap hidup kami. Memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa lebih hari Tuhan memenuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Sebelum kami mengerjakan Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Supaya apa yang kami berikan ini Tuhan, kami berikan dari dasar hati kami Tuhan. Dan kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, supaya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat membantu pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, dan kami akan melakukan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Setiap korban persembahan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kemuliaan
hanya bagi Engkau ya Tuhan. Bahkan kehidupan kami, eksistensi kehidupan kami semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri saat ini, kami boleh memiliki pengharapan saat ini, kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Semua hanya karena kemurahan, kebaikan. Mungkin kami sedang berjalan di lembah yang kelam, kami sedang berjalan di gunung yang begitu curam ya Tuhan. Tapi firman-Mu menguatkan kami bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami peka akan suara-Mu. Kami boleh melihat dengan mata iman kami perjalanan hidup kami. Dan kembali Engkau bawa seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami sudah mulai melenceng ke kanan atau kiri, kembalikan kami Tuhan, untuk kami tidak keluar dari rencana-Mu Tuhan. Bahkan setiap perancangan, setiap rencana yang boleh kami buat, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik, yang sempurna hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami, baik pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang sedang kami jalani saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh dengan kasih, yang terus menggandeng kehidupan kami semua. Bahkan saat kami terjatuh, Engkau mengangkat kami, Engkau menopang kami, untuk kembali kami boleh berdiri. Dan kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang hari Minggu ini, dari pagi sampai sore hari ini, sampai malam hari ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bahkan segenap jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai lansia, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Mari angkat kedua tangan-Mu dengan iman, syukur, sukacita. Marilah kita menerima segala berkat, anugerah, rahmat, kasih karunia, cinta kasih yang sempurna itu, penghiburan, hikmat, marifat, bahkan kuasa yang dahsyat. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima dengan sukacita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita yang bersukacita terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia.